Sword of Coming, episode 348. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Klan Yao bertindak dengan cara kuno, dan ada beberapa anggota konvoi yang menunggu Chen Pingan di pos penghubung. Zulian ada di antara mereka, dan pengintai muda, Yao Xianzi, juga dengan keras kepala bersikeras untuk tetap tinggal. Chen Pingan meminta maaf kepada dua prajurit veteran dari klan Yao yang juga menunggunya. Para prajurit veteran itu tertawa terbahak-bahak, dan salah satu dari mereka buru-buru berjabat tangan dan berkata bahwa Chen Pingan tidak perlu bersikap begitu sopan. Lagi pula, hubungan di antara mereka jauh lebih dekat dari ini, jadi Chen Pingan tidak perlu berterima kasih kepada mereka karena telah menunggu. Sementara itu, Yao Xianzi memandang Chen Pingan seolah-olah sedang memandang seorang jenderal yang baru saja kembali setelah menyelesaikan prestasi besar di medan perang. Hal ini membuat Chen Pingan sedikit bingung. Keenamnya menaiki kuda mereka dan berangkat, melaju cepat untuk menyusul rombongan utama. Pei Qian menunggang kuda yang sama dengan Chen Pingan, yang membuat gadis kecil itu sangat gembira. Jenderal tua Yao Zhen telah menginstruksikan rombongan utama untuk melaju perlahan, jadi tidak lama kemudian Chen Pingan dan yang lainnya melihat mereka dari kejauhan. Setelah beristirahat dan memulihkan diri sejenak, dan berkat obat-obatan berharga yang diberikan kepadanya oleh salah satu pangeran, Yao Zhen hampir pulih sepenuhnya dari luka-luka yang dideritanya di tangan kedua pembunuh bayaran itu. Mereka juga melakukan perjalanan lebih lambat dari biasanya hari ini, jadi Yao Zhen meninggalkan keretanya dan mulai melakukan perjalanan dengan menunggang kuda setelah mendapatkan persetujuan Yao Jinzi. Lagi pula, dia adalah seorang lelaki tua yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya bertempur di atas kuda. Dia telah terbiasa dengan perjalanan jarak jauh yang cepat sejak usia sangat muda, jadi dia tidak akan jatuh dari kudanya bahkan jika dia tertidur. Yao Zhen berkuda di samping Chen Pingan, menikmati pemandangan yang menenangkan sambil mengobrol dengan dermawan mudanya. Chen Pingan bercerita tentang kuil Dewa Air di Sungai Pemakaman, dan Yao Zhen tampak sangat gembira dan penuh semangat saat tertawa terbahak-bahak. Chen Pingan meminta Yao Zhen untuk membantunya mendapatkan peta geomansi Sungai Pemakaman dari para pejabat, dan jenderal tua itu menyetujui permintaannya tanpa bertanya sepatah kata pun. Pei Qian telah disuruh naik kereta oleh Chen Pingan, dan sekali lagi ia berada di kereta yang sama dengan Sui Yubian. Sui Yubian duduk bersila dan menenangkan pikirannya dengan mata tertutup. Pedangnya diletakkan horizontal di atas lututnya, membuat auranya tampak tegas dan menakutkan. Pei Qian tidak pernah menyukai wanita yang dingin ini, terutama karena Sui Yubian selalu memasang ekspresi acuh tak acuh seolah-olah semua orang berhutang puluhan tael perak padanya. Ekspresi masam ini ditujukan untuk siapa? Dia harus berhati-hati atau dia bisa menjadi wanita tua yang jelek dalam waktu singkat. Sebelum menaiki kereta, Pei Qian telah meminta kuas dan kertas kepada Chen Pingan, yang diberikan oleh pelayan muda dari kediaman Green Roving. Saat ini, dia duduk di sudut dan tidak memperhatikan Sui Yubian sambil membuka tas koper katunnya dan dengan hati-hati meletakkan barang-barangnya ke dalam. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah buku yang penuh kerutan dan lipatan dari dasar karung sebelum melirik sepasang sepatu bot di dekatnya. Ini adalah sepasang sepatu bot baru yang mereka beli belum lama, namun sudah berlumpur karena perjalanan mereka. Dia menjulurkan lidah dan buru-buru menyimpan kembali karung barang bawaannya, tidak berani membiarkan orang lain melihat isinya. Sambil bersandar dan berbaring, Pei Qian memegang buku tua dan rusak itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Setelah membolak-balik halamannya berulang kali untuk waktu yang lama, akhirnya dia meletakkan buku itu di wajahnya dan tertidur lelap. Sebelum tertidur, Pei Qian memikirkan apa yang dikatakan Chen Pingan kepadanya belum lama ini, yang menyuruhnya untuk belajar dengan giat di masa mendatang. Ia tidak boleh menghabiskan seluruh energinya hanya untuk menghafal buku. Pei Qian merenungkan hal ini sejenak, tetapi ia benar-benar terlalu lelah hari ini. Karena itu, ia akan mulai belajar dengan giat mulai besok. Ia pasti akan mulai besok. Namun, ia segera teringat pepatah lain, setelah besok ada besok lagi, jadi ada berapa banyak besok yang ada. Dengan mengingat hal ini, gadis kecil itu merasa sangat geli dan senang hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Dengan demikian,
gadis kecil itu menikmati tidur siang yang sangat nyenyak dan nyaman hari ini. Sui Yubian membuka mata sipitnya yang seperti bunga persik dan menghembuskan napas perlahan. Namun, dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan aura yang dihembuskannya dalam sekejap. Selain Wei Xian yang pendiam, orang pertama yang terbangun, ketiga seniman bela diri lainnya semuanya keluar dari gulungan gambar mereka dan tiba di dunia megah pada hari yang sama. Zulian berlatih teknik tinju yang termasuk dalam seni bela diri eksternal, dan dia hanya akan beralih dari eksternal ke internal setelah mencapai puncak seni bela diri. Jika tidak, maniak seni bela diri yang telah dibunuh oleh Ding Ying ini tidak akan mencoba membunuh 9 Grandmaster unggul lainnya dari generasinya. Selama pertempuran brutal itu, hal yang paling menakutkan tentang Zulian adalah kemampuannya untuk menjadi lebih kuat dan lebih mematikan semakin parah lukanya. Meskipun keberuntungan telah berpihak pada Ding Ying dan memungkinkannya untuk muncul sebagai pemenang akhir, bahkan memberinya topi bunga teratai berwarna perak itu, Ding Ying tidak pernah menyebutkan pertempurannya dengan Zulian di ibu kota negara Taman Selatan kepada siapapun. Dia tidak menyebutkannya bahkan setelah mendapatkan gelar terkuat di dunia. Memang, sangat mungkin ada banyak rahasia yang belum terungkap tentang pertempuran mereka. Lu Baixiang sangat berbakat, dan dia bisa mempelajari sesuatu dengan sangat cepat dan sangat baik. Dengan demikian, kultivasi seni bela dirinya telah berkembang pesat. Dia cukup mirip dengan Ding Ying, seseorang yang mewarisi gelar terkuat di dunia setelahnya di tanah berkah bunga teratai. Namun, ambisi Lu Baixiang tidak segila dan sesempurna ambisi Ding Ying. Karena itu, ia tetap melajang dan menyendiri, serta menikmati perjalanan keliling dunia. Akibatnya, ia jatuh ke dalam perangkap dan dikepung oleh musuh-musuhnya. Setelah pertempuran itu, bahkan para Grandmaster yang ikut serta dalam konflik berdarah tersebut dan mengalami penurunan tingkat kultivasi yang signifikan pun merasakan sedikit rasa hormat dan kekaguman terhadap Lu Baixiang di lubuk hati mereka. Terlebih lagi, aspek lain dari pertempuran itu belum pernah diungkapkan kepada dunia kultivasi. Selama konflik sengit itu, dua orang yang bertarung dengan paling ganas sebenarnya adalah bidadari surgawi dari kekuatan terkenal yang menyimpan perasaan romantis terhadap Lu Baixiang. Mereka kemungkinan besar bertarung dengan niat mati demi cinta. Kemampuan bela diri Wei Xian sangat langka, dan ia terlahir untuk melawan seluruh pasukan sendirian. Ia sangat mahir menerobos pengepungan dan formasi sendirian, dan ia akan maju dengan kekuatan dan semangat meskipun ada ratusan ribu musuh di jalannya. Dari semua catatan sejarah dan legenda menarik tentang kaisar pendiri negara Taman Selatan, baik resmi maupun tidak resmi, hampir tidak ada penyebutan tentang dirinya bertarung melawan siapapun satu lawan satu. Adapun Sui Yubian, dia secara mengejutkan mirip dengan kultivator di Majestic World, terlepas dari apakah itu bakat atau wataknya. Dia tidak tampak seperti seorang seniman bela diri murni yang bermimpi untuk maju ke tingkat akhir. Meskipun Sui Yubian belakangan ini lebih banyak berdiam diri di dalam kereta dan penginapan, pandangannya sama sekali tidak tertuju pada dunia fana. Sebaliknya, pandangannya tertuju ke langit. Saat ini dia sedang bereksperimen dengan teknik pedang yang tidak konvensional, dan teknik ini hanya bisa dianggap sebagai khayalan belaka dalam konteks tanah suci bunga teratai yang kekurangan energi spiritual. Namun, di dunia megah, teknik ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia telah mencapai tahap yang mirip dengan para seniman bela diri yang mengisi lautan, namun situasinya sedikit berbeda dalam arti bahwa dia perlu mengumpulkan energi di antara pinggang dan tulang rusuknya untuk menciptakan tungku pedang dan memelihara ki pedangnya. Ki pedang ini merupakan tiruan dari ki sejati yang disalurkan oleh para seniman bela diri murni, dan ki ini juga akan berenang di sekitar tubuhnya seperti naga api yang berpatroli di wilayahnya. Setelah Sui Yubian berhasil, dia tidak hanya akan memurnikan fisik dan jiwanya, tetapi juga memurnikan secercah ki pedang menjadi batangan pedang. Tidak hanya itu, batangan pedangnya akan hampir identik dengan pedang terbang terikat milik para kultivator pedang. Namun, Sui Yubian belum pernah berinteraksi dengan informasi apapun tentang kultivator pedang di dunia megah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teori dan teknik kultivasi mereka saat ini. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa berbakatnya Sui Yubian dalam hal mengkultivasi pedang. Selama beberapa hari terakhir, dia hanya mendengar beberapa obrolan pribadi di antara para prajurit perbatasan klan Yao. Banyak dari mereka membahas prestasi luar biasa Chen Pingan, dermawan klan Yao,
dan beberapa percakapan berpusat pada sikapnya sebagai kultivator pedang saat melawan dua pembunuh yang mengincar Yao Zhen. Mereka menyebutkan kekuatan penghancur yang dahsyat dan sifat pedang terbangnya yang sulit ditangkap, dan ini menyebabkan Sui Yubian merasakan kerinduan yang mendalam. Inilah yang dia inginkan. Tanah suci bunga teratai terlalu kecil, sangat kecil sehingga tidak mampu menampung pedangnya. Namun, dunia ini cukup besar. Pasti akan datang suatu hari ketika dia akan melayang ke puncak dunia ini untuk melepaskan serangan pedang yang dahsyat. Sui Yubian kembali memejamkan matanya. Dia jelas tidak akan kalah dari siapapun dalam hal kultivasi. Lawannya bukanlah Wei Xian dan yang lainnya. Terdengar derap tapak kuda berbaris di luar kereta saat iring-iringan klan Yao melintasi kekaisaran Kuan Raya yang makmur. Banyak anak-anak desa berhenti untuk melihat mereka, dan orang dewasa di kota-kota kecil pun tidak takut pada mereka. Sebaliknya, hanya rasa ingin tahu yang terpancar di mata mereka. Chen Ping'an mengamati penduduk biasa kekaisaran Kuan Raya saat ia melakukan perjalanan keliling negeri dengan menunggang kuda. Saat itu, ia telah menyeberangi perbatasan saat badai salju ditemani oleh bocah kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda. Mereka bertemu dengan sekelompok pengintai elit dari Kekaisaran Li Agung yang sangat cakap dan terlatih, dan para pengintai itu tersenyum dan menyarankan mereka untuk menuju menara suar terdekat untuk berlindung dari badai salju setelah melihat paspor dan dokumen perjalanan mereka. Chen Ping'an tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Kekaisaran Li Agung, Song Changjing, atau tetangganya di masa lalu, Song Jixin. Namun, karena pertemuannya secara kebetulan dengan para pengintai elit di perbatasan Kekaisaran Li Agung, ia tidak berprasangka buruk terhadap kekaisaran itu sendiri. Senja tiba, dan konvoi itu beristirahat di sebuah stasiun penghubung besar di dekat sebuah kota provinsi. Stasiun penghubung itu cukup mewah, dan bahkan memiliki taman kecil yang dipenuhi bambu hijau yang rimbun. Kemudian di malam hari, Yao Zhen secara pribadi mengunjungi kamar Chen Ping'an untuk membawakan peta geomansi yang telah dimintanya. Chen Ping'an dengan saksama memeriksa gulungan giok yang diberikan Dewi Air kepadanya saat itu, sementara Pei Qian duduk di ujung meja yang berlawanan dan menguap berulang kali. Ada sebuah jimat penekan iblis pagoda harta karun yang tertancap di dahi Pei Qian, dan gadis kecil kurus itu menjelaskan bahwa dia pernah mendengar orang mengatakan bahwa hantu perempuan lebih cenderung muncul di hutan bambu. Saat angin berhembus kencang, dia selalu merasa gelisah karena ada hantu perempuan yang melayang-layang di hutan bambu di luar. Ketika Yao Zhen mengetuk pintu, Pei Qian segera berlari untuk membukanya. Melihat gadis kecil itu, jenderal tua itu bertanya mengapa ada jimat yang ditempelkan di dahinya. Setelah mendengar penjelasannya, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berjanji bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika hantu dan roh benar-benar bersembunyi di hutan bambu, para pemuda dari klan Yao semuanya adalah prajurit yang penuh dengan energi yang. Karena itu, sebenarnya hantu dan roh itulah yang perlu takut kepada mereka. Oh, baiklah, jawab Pei Qian. Dia mencabut jimat dari dahinya dan meletakkannya di atas meja, setelah itu dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Yao Zhen memberi isyarat kepada Chen Ping'an untuk duduk dan mengobrol. Chen Ping'an tentu saja perlu berterima kasih kepada Yao Zhen karena telah mendapatkan peta geomansi resmi untuknya. Istana Kekaisaran melarang keras penyebaran peta semacam itu kepada publik, dan pengawasan terhadap peta-peta ini bahkan lebih ketat daripada pengawasan terhadap senjata seperti busur dan panah. Yao Zhen terkekeh dan berkata, ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Gubernur dengan mudah menyetujui permintaan saya. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal ini setelah naik jabatan menjadi gubernur provinsi. Anda juga tidak perlu merasa berhutang budi besar kepada saya. Sebenarnya, Gubernur Liu agak pendiam dan gelisah ketika pertama kali melihat saya. Namun, ini sepenuhnya dapat dimengerti karena salah satu kerabatnya bekerja di Kementerian Perang. Dengan kata lain, saya memiliki pengaruh atas dirinya, dalam arti tertentu. Anda seharusnya melihat wajahnya ketika saya memintanya peta geomansi resmi, wajahnya penuh dengan rasa lega. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, kalau begitu, maafkan kekurangajaran saya akan mengambil peta itu sekarang. Yao Zhen menunjuk Chen Ping'an dan menggelengkan kepalanya. Ah, aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Kau terlibat dalam 2 pertempuran hidup dan mati demi klan Yao, dan seberapa teguhkah dirimu saat itu?
Jadi mengapa kau begitu keras kepala dan cerewet tentang aturan dan tata krama dalam interaksi sehari-hari biasa? Mengapa kau begitu sopan tanpa perlu? Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab bagaimana. Yao Zhen merendahkan suaranya dan melanjutkan, cucu saya, Yao Xianzi, terlalu malu untuk bertanya sendiri, jadi dia meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Bisakah Anda memberinya beberapa bimbingan mengenai seni bela diri? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an mempertimbangkan hal ini dengan saksama sejenak sebelum menjawab, tentu saja aku akan baik-baik saja jika ini hanya latihan tanding biasa. Namun, jika Yao Xianzi bertekad untuk membuat kemajuan yang nyata, maka aku sarankan dia mencari Wei Xian saja. Aku bisa meminta Wei Xian untuk memberinya beberapa petunjuk. Anak muda itu ingin berlatih tanding santai denganmu, jawab Yao Zhen dengan ekspresi serius. Kalau begitu, besok aku akan memberinya waktu, kata Chen Ping'an dengan sedikit pasrah. Yao Zhen mengelus janggutnya dan terkekeh. Dan aku juga akan menyuruhnya mencari Wei Xian setelah berlatih tanding sebentar denganmu. Nanti aku akan memberitahu Wei Xian. Lagi pula, aku bisa menerima peta geomansi ini tanpa rasa bersalah sekarang. Lagi pula, bahkan uang pun tidak bisa membeli bimbingan dari para ahli bela diri elit seperti kita. Yao Zhen memukul meja dan tertawa terbahak-bahak. Begitulah caranya. Sekarang kau menunjukkan sedikit kenakalan masa muda, persis seperti aku dulu. Pantas saja kita bisa akur. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Yao Zhen datang dengan senyum lebar dan pergi pun dengan senyum lebar. Chen Ping'an membentangkan peta geomansi di atas meja sebelum mengambil segel air dari harta karun sakunya. Setelah menghembuskan napas ringan pada segel tersebut, ia dengan sungguh-sungguh membubuhkannya pada kuil dewa air dan kediaman pengembara hijau. Kemudian, ia menyimpan segel air dan peta geomansi itu. Chen Ping'an terus memeriksa barisan padat aksara kecil pada lempengan giok yang hanya sebesar telapak tangan. Terdapat 5.000 aksara yang terukir di kedua sisi lempengan giok tersebut, dengan mantra penyempurnaan alat abadi terukir di sisi depan dan catatan serta wawasan Dewi Air terukir di sisi belakang. Meskipun secara lahiriah ini hanya mantra penyempurnaan alat, isinya sebenarnya berkaitan dengan Dao Agung 5 elemen. Mantra itu jelas dan ringkas, dan prinsip intinya dalam dan mendalam. Karena Dewi Air telah memahami mantra ini dari tablet pemanggil hujan, dia memutuskan untuk menggunakan elemen air dari 5 elemen untuk menjelaskan mantra tersebut secara garis besar. Dari 5 organ dalam, ginjaloh yang sesuai dengan air. Dari 5 fitur wajah, telingalah yang sesuai, dari 5 indera, pendengaranlah yang sesuai, dari 5 jari, jari kelingkinglah yang sesuai, dari 5 cairan, air liurlah yang sesuai, dari 5 suara, suara yu, dari 5 emosi, rasa takutlah yang sesuai, dari 5 pemujaan, sumurlah yang sesuai, dari banyak dewa, kura-kura hitam dari utara yang sesuai. Mantranya jelas dan lugas, dan Dewi Air telah menuliskan penjelasan yang jelas mengenai titik akupuntur dan metode pemurnian yang relevan di bagian belakang gulungan giok tersebut. Dapat dikatakan bahwa Dewi Air telah menuliskan semua yang dia ketahui ke dalam gulungan giok itu. Bahkan, dia telah merinci kemampuan mantra abadi ini untuk memurnikan persembahan dupa dan patung emas seseorang, menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an tergerak oleh apa yang dibacanya. Baru pada saat inilah ia menyadari makna mendalam dari frasa, setetes air dari botol emas yang terukir di lempengan batu itu. Itu merujuk pada fakta bahwa setelah mencapai penguasaan agung mantra abadi ini, seseorang pada dasarnya dapat melebur inti emas mereka menjadi sari air dan membiarkan sari air ini menyehatkan tubuh mereka. Sementara itu, frasa, menenun di langit seperti kain yang sedang dibuat, merujuk pada metode di mana stasiun relay, meridian seseorang dapat dihubungkan bersama, sehingga memungkinkan meridian untuk bekerja selaras satu sama lain. Mengenai ungkapan, berubah menjadi kesejukan 4 langit, panas terik tersapu bersih, 4 langit yang dimaksud adalah dunia surgawi yang dikendalikan oleh sekte Taois. Terdapat 4 lantai di ibu kota giok putih yang dapat membantu para kultivator menekan iblis batin mereka melalui 4 teknik Taois yang berbeda. Ini bukanlah teknik sesat, melainkan teknik paling ortodoks dari sekte Taois. Memang, menekan iblis batin menggunakan teknik-teknik ini adalah proses yang mudah dan lancar, yang diimpikan oleh semua kultivator tingkat awal. Para dewa bumi di puncak gunung belum tentu akan berhasil,
tetapi pada dasarnya mereka akan membangun 4 jembatan surgawi dan memberi diri mereka 4 kesempatan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan tersesat ke jalan sesat secara tidak sengaja. Bahkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk mundur dan kembali ke keadaan sebelumnya. Selain itu, para dewa bumi juga dapat memelihara fisik dan jiwa mereka. Siapa yang tidak menginginkan kesempatan yang begitu luar biasa ini? Tidak mengherankan jika Dewi Air dengan berani mengklaim bahwa mantra abadi ini dapat memurnikan semua materi. Pada saat yang sama, dia juga berspekulasi bahwa mantra abadi ini adalah harta karun tak ternilai yang hanya dapat diakses oleh pemimpin pasukan abadi. Chen Ping'an memejamkan matanya dan diam-diam melafalkan 5.000 karakter dalam pikirannya. Dia memutuskan bahwa di masa depan dia tidak akan sembarangan mengeluarkan gulungan giok itu tanpa alasan. Entah mengapa, Chen Ping'an merasakan sensasi dingin menyelimuti tubuhnya saat memegang gulungan giok di tangannya. Ia merasa sangat nyaman, dan luka-luka yang dideritanya selama pertempuran di penginapan perbatasan mulai sembuh dengan kecepatan luar biasa. Chen Ping'an membuka matanya lebar-lebar saat menyadari efek mistis tersebut. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi jenis giok langka yang digunakan untuk membuat slip giok itu. Dia akan bertanya kepada Wei Bo ketika dia kembali ke gunung tertindas. Lewat tengah malam, awan uap air tiba-tiba menyelimuti stasiun relay, menyelimuti semuanya dalam lapisan kabut putih. Yin Miaofeng dan Zhao Yuanran terpaksa menghentikan meditasi dan teknik pernapasan mereka. Mereka meninggalkan kamar mereka bersamaan dan berjalan menuju taman. Chen Ping'an juga menghentikan sesi meditasi berdirinya, membuka jendela dan melompat keluar dari kamarnya. Tak lama kemudian, para anggota klan Yao segera terbangun dan berpakaian setelah menerima serangkaian peringatan mendesak dari para kultivator yang menyertai mereka. Para prajurit veteran juga mengenakan baju zirah dan mengambil senjata mereka, bersiap untuk bertarung kapan saja. Ruangan Zulian gelap gulita, namun lelaki tua bungkuk itu justru berjalan berputar-putar di sekitar meja sepanjang waktu. Ia tetap diam, dan ada alasan khusus di balik cara berjalannya. Sui Yubian duduk bersila di tempat tidurnya, dan dia membuka matanya sebelum menutupnya kembali. Tubuh Wei Xian sangat tegak saat berbaring di tempat tidur, dan tangannya mengepal erat di perutnya. Dia sama sekali tidak bergerak. Lu Baixiang berjalan ke jendela sebelum berhenti. Di dalam hutan bambu, Yin Miaofeng dan Zhao Yuanran menghela napas lega ketika melihat tamu tak diundang itu. Taois yang menjaga kepolosan Yin Miaofeng tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan selamat, sambil berkata, "Selamat atas kenaikan pangkatmu, Nona Dewi Air." Orang yang berdiri di depan mereka tak lain adalah Dewi Air bertubuh pendek yang mengenakan pakaian yang sangat indah. Dia baru saja tiba di sini setelah bergegas dari kediaman Green Roving. Mulai hari ini, bahkan kepala kuil-kuil Taois puncak emas pun tidak bisa lagi meremehkan Dewi Air berkat peningkatan kultivasinya yang luar biasa. Harus disadari bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa bumi tingkat awal di wilayah hukum Sungai Pemakaman dan terutama di dekat kediaman pengembara hijau dan kuil Dewa Air. Dewi Air itu tersenyum dan menjawab, "Aku sangat tidak sopan sebagai tuan rumah ketika kalian berdua mengunjungi kediaman hijauku terakhir kali. Selain datang ke sini untuk urusan pribadi, aku juga ingin mengundang guru spiritual Yin ke kediamanku dalam waktu dekat. Aku perlu meminta maaf kepada guru spiritual Yin dan guru spiritual Zhao kecil atas kekasaranku terakhir kali." Yin Miaofeng merasa sedikit kewalahan dengan bantuan yang tak terduga itu. Pertama, tingkat kultivasi Dewi Air jauh lebih unggul dari sebelumnya. Meskipun dia telah melakukan perjalanan jauh ke stasiun penghubung ini, dia masih bisa dianggap sebagai elit tingkat Sudonaschen. Kedua, kediaman pengembara hijau telah menjalin hubungan dengan Zhong Kui, seorang yang dianggap bijak. Dengan demikian, Akademi Konfusianisme hanya dapat mengakui posisi Dewi Air meskipun mereka memilih untuk sepenuhnya mengabaikan klan Liu Kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Raya. Ketiga, semua orang di jajaran atas Kekaisaran Kuan Agung sangat menyadari temperamen panas Dewi Air, jadi bagaimana mungkin Yin Miaofeng, seorang tetua tamu tingkat gerbang naga dari klan Liu Kekaisaran, tidak merasa senang dan tersanjung sekarang karena Dewi Air bersedia meminta maaf dan mengundangnya ke kediaman hijau kelilingnya. Bahkan Zhao Yuanran yang angkuh dan sombong pun tersenyum lebar dan tulus. Chen Ping'an berjalan menghampiri guru dan muridnya dan menyapa mereka terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatiannya kepada Dewi Air Sungai Pemakaman.
Yin Miaofeng dan Zhao Yuanran dengan jeli menangkap isyarat ini dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu para prajurit veteran klan Yao dan para kultivator yang menyertainya bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Sambil menjelaskan hal ini, Yin Miaofeng secara halus mengungkapkan identitas Dewi Air tersebut. Yao Zhen tersenyum kepada Dewi Air dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dari kejauhan. Dia telah mendengar banyak legenda dan cerita tentang Dewi Air Sungai Pemakaman bahkan ketika dia tinggal di daerah perbatasan. Terlebih lagi, temperamen dan cara Dewi Air melakukan sesuatu sangat sesuai dengan seleranya. Dewi Air itu juga menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, tetapi orang-orang yang berdiri di dekatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar jawabannya. Jenderal tua, Anda pasti harus mengunjungi kediaman hijau keliling saya untuk minum ketika Anda pensiun karena usia tua dan kembali ke wilayah perbatasan di masa depan. Akan ada cukup minuman untuk diminum. Yao Xianzi dan Yao Lingzi memutar bola mata mereka secara bersamaan. Yao Jinzi kembali mengenakan topi berkerudungnya, dan ia tampak langsing dan anggun saat berdiri di samping Yao Zhen. Pada akhirnya, Dewi Air itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil sebotol anggur dari udara. Dia melemparkan botol anggur itu kepada Chen Pingan dan menjelaskan menggunakan suara pikirannya, ingatlah untuk menjaga gulungan giok itu dan menyimpannya dengan aman. Gulungan giok itu sendiri juga merupakan harta yang berharga, jika tidak, pasti sudah hancur berkeping-keping oleh karakter-karakter yang berkaitan dengan Jalan Agung. Setelah mengatakan ini, Dewi Air tidak lagi menyembunyikan suaranya, membiarkan semua orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan. Dia tampak sangat santai dan berani saat tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku terus memikirkan ini sambil bergegas ke stasiun relay, dan aku hampir merasa ingin membalas rasa terima kasihmu dengan tubuhku. Namun, untungnya aku mampu menahan diri. Aku sudah menghabiskan hampir setengah dari teko anggur ini saat bergegas ke sini, hanya untuk mengumpulkan keberanian. Meskipun begitu, aku masih terlalu pengecut untuk mengucapkan kata-kata yang memalukan itu." Chen Pingan, apakah kau kecewa karena kehilangan istri yang begitu cantik dan anggun? Haha, kebetulan aku masih punya setengah teko anggur yang enak untukmu. Ini, ambillah, kau bisa meminumnya untuk melupakan kesedihanmu. Dewi Air ini, dia datang terburu-buru, dan dia juga pergi terburu-buru. Berdiri di sana dengan setengah kendi anggur di tangannya, Chen Pingan merasa minum anggur itu salah, namun tidak minum anggur juga salah. Senyum puas terpancar di wajah Yao Zhen. Setelah terdiam karena terkejut sesaat, Yao Xianzi mengulurkan kedua tangannya dan mengacungkan kedua jempolnya dengan antusias kepada Chen Pingan. Pei Qian tampak linglung dan setengah tertidur saat berdiri di kejauhan. Chen Pingan memasang ekspresi tegas dan mengantar Pei Qian kembali ke kamarnya. Saat berpisah, Chen Pingan memperingatkan dengan suara serius, "Jika kau bertemu dengan seorang gadis bernama Ning di masa depan, ingatlah untuk tidak menyebutkan kejadian malam ini." Pei Qian berkedip beberapa kali dan bertanya, "Bagaimana jika," dan saya katakan bagaimana jika, saya tidak sengaja melakukan kesalahan. "Kalau begitu, setelah aku babak belur sampai hampir mati, aku akan memastikan kau juga babak belur sampai hampir mati." "Kau mengerti?" jawab Chen Pingan dengan ekspresi serius. "Aku mengerti." Pei Qian langsung menjawab dengan suara lantang. "Aku sudah membaca beberapa buku, jadi sekarang aku dipenuhi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan mengatakan apapun meskipun aku dipukuli sampai mati." Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing. Chen Pingan menyeka keringat di dahinya. Pada akhirnya, ia tak kuasa menahan tawa. Dia tidak melanjutkan latihan meditasi berdiri, melainkan menyandarkan lengan dan kepalanya di atas meja sebelum mengambil batu asah pedang kecil itu. Ada ukiran indah karakter Inosen di platform pembunuh naga, dan ada juga ukiran menggemaskan karakter Ning Yao. "Ning Yao, aku baik-baik saja. Saya telah mengunjungi banyak tempat dalam perjalanan ini, dan saya telah bertemu dengan banyak orang dan banyak hal. Aku sedikit merindukanmu." "Tidak, aku sangat merindukanmu."